Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenankan, saya Rosita Dewi Suryasih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut ini adalah proses penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan Dewan Guru dan Bapak Ibu Staf TU serta adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya Rosita Dewi Suryasih, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap, Kabupaten Probolinggo. Budaya positif pada diseminasi kali ini konsep intinya ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. 7. Keyakinan kelas. Dan yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan satu persatu dari konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi bagaimana sebuah pengajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya kita sering mendengarkan ya Bapak Ibu, berdiferensiasi itu adalah proses pembelajaran yang dipilah berdasarkan kebutuhan anak. Pada hal ini kebutuhan anak itu tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran paradigma baru ini, kalau di Indonesia kita akan mengacu pada profil pendidikan belajar Pancasila. Ada 6 aspek di dalamnya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar, kritis dan mandiri. Di mana pada saat ini kita di sekolah kita sudah mencoba menerapkan P5. Di dalam P5 ini kita menerapkan budaya disiplin serta profil belajar Pancasila. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol kita sebagai guru. Jadi di guru penggerak itu selama saya belajar di modul 1 ini saya belajar tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama ada sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Itu definisinya. Kemudian ada ilusi bahwa semua pengamatan positif, efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Jadi miskonsepsi ini sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan. Pada poin kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya begini Bapak Ibu, kita kan sering ya menegur anak-anak, anak-anak jangan begini, jangan begitu. Terus mereka menurut gitu ya. Sebenarnya ada ilusi di situ bahwa guru mengontrol murid, tapi sebenarnya tidak. Kenapa kita bisa mengontrol murid? Karena siswa itu memberikan kita kesempatan bahwa mereka akan dikontrol. Kalau murid itu tidak memberikan kesempatan, maka kita nggak akan mau dikontrol, nggak bisa mengontrol kita sebagai guru. Jadi sama halnya ketika Bapak Ibu, Bu nanti jenengan pakai baju ini ya, karena jenengan memberikan kesempatan untuk dikontrol, maka jenengan mengikuti pakai baju itu. Tapi kalau jenengan tidak memberikan kesempatan untuk dikontrol, maka jenengan akan tetap nggak akan memakai baju itu. Seperti itu. Itu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Pada poin ketiga itu kita sering ya berilusi bahwa dengan mengkritik anak, dengan membuat rasa bersalah pada anak, kita sudah berhasil mendidik karakter anak. Padahal di situ tidak. Jadi ketika kita mengkritik anak, justru akan menyimpan ada rasa dendam, rasa benci di anak. Mungkin secara sekilas dia akan menurut, tapi dari dalam hati dia tidak akan bisa menumbuhkan kesadaran di situ. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai orang dewasa yang berposisi sebagai guru kerap kali meminta, ayo kamu kerjakan, nanti kalau tidak akan didenda. Ayo kamu begini, ayo kamu begini. Itu kan kita memposisikan diri kita karena kita lebih senior, lebih dewasa. Nyatanya tidak seperti itu. Jadi itu adalah sebuah miskonsepsi dari teori kontrol. Di sini kita bertemu dengan kata disiplin positif yang sempat saya singgung kemarin Bapak, bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Menurut kita kan disiplin itu artinya rutinitas ya Pak Eko ya, sebagai guru bahasa Indonesia ya Pak. Rutinitas kita lakukan secara terus-menerus, dan ternyata di CGP ini disiplin berarti adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran pada peserta didik serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau hukuman. Jadi tugas kita sebagai guru di sini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran pada peserta didik tanpa memberikan penghargaan, tanpa memberikan hukuman, dan tanpa memberikan imbalan. Jadi ini PR kita sebagai guru. Memang tidak bisa ya Pak kita lakukan ini dalam proses waktu 1 minggu, 1 bulan, harus bertahap karena ini sebuah proses. Kemudian ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri.
sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakang. Kalau dalam contoh organisasi, di sini kita di sekolah kita menggunakan profil pelajar Pancasila sesuai dengan 6 aspek yang sudah kita pahami. Kemudian ada Ibu Primary Years Progress atau PYP. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain sebagainya. Dan pada keterampilan hidup atau life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, kemudian ada pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri kita sendiri. Nah, ternyata masing-masing individu itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, yang saya juga baru tahu sekarang, Bapak. 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup. Dalam bertahan hidup itu kita butuh sandang pangan papan, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian poin yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia itu kita memang butuh yang namanya love voice, kasih sayang ya. Ada rasa diterima, rasa dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam sebuah kelompok itu dibutuhkan sebagai kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini yang dimaksud adalah harga diri, kebutuhan untuk dihargai oleh yang lain. Terus ada lagi memimpin. Kalau di kelas mungkin kita bisa menerapkan ketua kelas, sekretaris, bendahara seperti itu. Itu adalah proses untuk diakui dan didengar. Jadi ketika kita meminta anak untuk berpendapat, itu adalah proses penguasaan, bagian dari didengar. Seperti itu. Ada poin yang keempat yaitu kebebasan. Contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Dan poin yang kelima, kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Jadi di mana orang-orang itu butuh senang tentang bermain, humor, antusiasme, dan ketawa itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita membuat RPP, memberikan pembelajaran, itu memang harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar. Nah, bagaimana dengan perilaku manusia? Ada 2 motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua hal ini itu adalah bagian dari motivasi intrinsik. Ini bagian dari motivasi intrinsik. Kemudian tugas kita itu apa? Tugas kita ini untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
Kemudian ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman contohnya atau di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Itu adalah sebuah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Dan yang ketiga bersifat satu arah. Kemudian hukuman itu berupa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu adalah rencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi kita harus bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya, kalau konsekuensi ketika pelajaran olahraga siswa terlambat, siswa diminta untuk lari lapangan sebanyak 2 kali. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Kepala Sekolah itu adalah hukuman. Bagaimana dengan yang lain? Monggo adik-adik bisa dicoba. Ketika ada pelajaran olahraga, siswa datang terlambat, dia diminta untuk berlari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Monggo silakan. Karena memang tidak direncanakan sejak awal. Seandainya itu disepakati sebelum terjadi, mungkin dianggap konsekuensi. Contoh ini, besok kamu olahraga, kamu terlambat, ada hukumannya seperti ini. Mungkin konsekuensi. Tapi kalau terjadinya secara tiba-tiba, konsekuensi biasanya direncanakan lebih awal sebelum itu peristiwa. Karena hukuman kan biasanya spontanitas. Kamu misalkan sunat 10 kali karena kamu keliling lapangan itu mungkin tergantung saya karena itu untuk membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pendapatnya. Mungkin ada pendapat yang lain atau ingin memilih konsekuensi. Yuk, silakan kita di sini saling bertukar pendapat, Bapak Ibu dan adik-adik. Kita membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Konsekuensi, ya. Belum saya jelaskan. Jadi konsekuensi itu masih ada jalurnya. Ketika kita memberikan hukuman masih ada jalurnya. Nah, pada kasus siswa terlambat pada jam pelajaran olahraga, ketika siswa itu disuruh berlari keliling lapangan, itu adalah konsekuensi Bapak. Karena masih ada hubungannya dengan olahraga, kegiatan olahraga. Seperti itu. Tapi kalau hukuman, misalnya pada pelajaran olahraga, kamu sudah datang terlambat, copot sepatunya, kan tidak ada hubungannya, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Seperti itu. Katakanlah, misalnya ya, kamu tidak melakukan piket denda 2.000. Itu adalah sebuah hukuman Pak ternyata. Jadi konsekuensi itu hadir ketika sebuah kesepakatan dilanggar dan masih pada jalur yang sama. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada restitusi yang ketiga. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika
siswa itu menghadapi sebuah masalah, kita harus menerapkan, bukan harus ya, kita coba dulu mencari dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Jadi dari segitiga restitusi ini kita hanya memancing Bapak Ibu, tapi nanti dia sendiri yang menemukan solusinya. Jadi kan misalnya ada siswa datang terlambat, kamu kenapa datang terlambat? Saya ketiduran Bu. Alasanmu apa kok bisa ketiduran? Saya kemarin nge-game Bu. Kan dia yang mengulas alasannya, nge-game, tidurnya sampai pagi. Terus biar nggak terlambat, kamu harus bagaimana misalnya? Kan dia pasti menjawab, berarti tidurnya agak sorean Bu. Saya mabarnya dikurangi Bu. Nah, solusi-solusi seperti itu diterapkan melalui restitusi. Tanya Bu. Iya. Ya. Untuk membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, apakah ada kesamaannya? Misalkan dari ketiga konsep ini adalah merupakan hukuman yang akan kita berikan baik itu berencana ataupun ada equivalent atau ada kesinambungannya. Misalkan bagaimana kesamaan atau hukuman, konsekuensi dan restitusi, apakah ada kesamaan? Berbeda Pak kalau menurut saya. Jadi kalau hukuman itu kita sakral, kita memberikan sebuah punishment dan hukumannya itu melenceng dari kasus yang dihadapi sama anak. Tapi kalau konsekuensi itu sebuah hampir sama sebuah hukuman Pak ya, tapi itu dari kesepakatan. Dan kalau restitusi itu solusi yang keluar dari yang membuat masalah. Jadi kita itu hanya bertanya, nanti dia sendiri yang mencari. Jadi sistem coaching seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bu. Saya sangat puas dengan jawaban yang dijelaskan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Pada 5 posisi kontrol guru ini, guru itu bisa bersikap atau berlaku atau memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang pertama. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, pada posisi penghukum ini, misalnya langsung saya contohkan Bapak ya, guru itu langsung memberikan hukuman tanpa bertanya anak itu kenapa, alasannya seperti apa, tidak ada pertanyaan. Jadi langsung gitu. Misalnya di sini kan sering ya Bapak siswa tidak bersepatu gitu ya. Kamu tidak menggunakan sepatu. Coba sepatunya selama 1 hari pelajaran kamu tidak pakai sepatu. Itu adalah sebuah hukuman. Dan posisi guru di situ adalah sebagai penghukum. Bagaimana jika membuat rasa bersalah? Kamu nggak kasihan sama guru? Sudah ngasih tahu, sudah mengingatkan, kasihan nggak sama guru? Nah, di situ kita memunculkan rasa bersalah pada anak. Maka posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kita next dulu karena ini akan dibahas selanjutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di situ sebagai penghukum, misalnya contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam.
memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak ibu. Disitu kan kita meminta anak untuk menunduk, mikir, aku salah. Kan seperti itu Pak. Jadi posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pada poin di sini tetap pada kasus yang sama. Kalau guru memposisikan diri sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Kali ini aja, itu memposisikan diri sebagai teman. Kemudian ada ya sudah nggak apa-apa, kita kasih diskon lah, nggak apa-apa kamu nggak berpakaian maka itu kita sebagai teman posisinya teman. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisi kita sebagai teman pada anak-anak. Kemudian kalau sebagai pemantau, di sini contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Itu kita memposisikan diri sebagai pemantau. Kemudian ada lagi, setelah upacara kamu beri atribut ya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu tetap guru memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, bagaimana dengan posisi manajer? Posisi yang harus dilakukan guru itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kita bertanya, di sini tadi Pak kita melaksanakan restitusi itu. Kita bertanya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanya dulu sama dia. Kira-kira kamu bisa nggak memperbaiki? Cara kamu memperbaikinya bagaimana? Nah itu kita di sini sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol. Jadi yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan sebagai teman itu sebaiknya dikurangi. Ya, karena kita memang harus memposisikan diri sebagai manajer. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku di sini adalah Bapak Ibu guru ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisinya sebagai apa? Dari 5 posisi tadi, teman, pemantau, rasa bersalahkah, atau sebagai manajer? Kayaknya kalau saya cenderung ke rasa bersalah itu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini adalah pembuat rasa bersalah. Ya betul, jawaban saya berarti ya. Hati-hati dong Bu. Di sini tidak boleh Pak kita memberikan boleh. Iya. Kemudian ada lagi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apakah di sini Bapak Ibu kamu? Menurut Bu Haji pemantau, menurut yang lain Bapak Ibu adik-adik. Ya, manajer nggak boleh memantau. Pemantau beda sama manajer Bapak. Jadi ada 5 ya. Penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Pemantau. Kita cek bersama. Penghukum. Di sini sebagai penghukum. Kemudian kita coba, nggak apa-apa di sini kan kita saling belajar ya Bapak Ibu ya. Iya. Saya lebih suka seperti itu. Nah, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini?
sepertinya Bapak Ibu sebagai teman. Nah, ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bagaimana Pak Bul? Pengguru? Pemantau? Silakan Pak Yudi, sebagai apa Pak Yudi? Pengguru karena ada ancaman ya. Kita cek bersama. Pemantau. Seperti itu. Jadi memang kita harus sering-sering mencari kosakata Pak, memilah mana yang menjadi teman, mana yang termasuk memantau dan menghukum. Nah, pada proses tahapan keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Kalau zaman saya dulu Pak, itu kan tidak ada ya Pak ya istilah peraturan kelas ya, adanya tata tertib kelas Pak. Nah, di sini pada guru penggerak ini tidak ada kata-kata itu lagi Pak. Kita ganti menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat kata-katanya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kenapa alasannya kok keyakinan kelas itu karena sebuah tata tertib itu tadi Pak harus melibatkan pendapat siswa, harus atas dasar kemauannya siswa. Jadi mereka harus yakin bahwa misalnya membuang sampah, dilarang membuang sampah sembarangan. Biasanya kan kita sepakat ya, bagaimana peraturan kelasnya sepakat, dilarang membuang sampah sembarangan, sepakat. Nah, kata dilarang itu tidak boleh, maka harus kita ubah menjadi sebuah pernyataan positif. Bagaimana pernyataan positif dari dilarang membuang sampah sembarangan? Aduh, bagus sekali. Bangga sama pada tempatnya. Itu adalah sebuah keyakinan kelas. Harusnya di situ ada contohnya. Enggak keluar ya. Kemudian kenapa? Oh ya, itu di belakang ada, tapi bunyinya sebuah kesepakatan kelas bolehlah. Datang tepat waktu dan masuk keluar kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman, dan jagalah kebersihan. Semuanya kan kalimat positif ya Bapak ya. Tidak ada kata dilarang, tidak ada kata ditunda, tidak ada kata membayar. Jadi semua keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berupa pernyataan positif. Kemudian kalimatnya jangan banyak-banyak Bapak. Kenapa alasannya? Biar mudah diingat. Karena kalau terlalu panjang seperti zaman saya SD ya sudah, cukup jadi pelajaran reading saja, tidak akan dibaca. Seperti itu. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah sebuah
Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Itu adalah tahapan yang harus dilakukan pada proses segitiga restitusi. Nah, di sini menstabilkan identitas, yaitu sebuah tahapan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya kan kita sering ya, kalau anak berbuat salah itu kita nggak tanya mesti bapak itu. Nah di sini kita itu harus misalnya gini, berbuat salah itu wajar jawabannya. Jadi kita kayak membuka peluang anak untuk berpikir berbuat salah itu wajar. Kemudian kata-kata lain, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada lagi, kamu berhak kok merasa seperti itu. Itu adalah sebuah kalimat yang bisa mewakili dari kegiatan menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya alasannya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya? Itu contoh dari validasi tindakan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu adalah sebuah kalimat atau pernyataan tentang validasi tindakan yang salah. Di sini pada tahapan terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri siswa. Kalimat yang ditanyakan, apakah keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Itu biasanya tahapan akhir ketika kita bertanya pada siswa untuk mendapatkan sebuah solusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan pada anak-anak. Tapi kenapa?
Video tadi Bapak Ibu itu sebuah skenario segitiga restitusi yang sudah saya terangkan. Ketika Nora itu marah karena jawaban PR-nya, jawaban tugas-tugasnya itu selalu dicontoh sama Muhyi. Jadi dia menggebrak-gebrak meja sampai marah-marah sama Muhyi. Nah, solusinya gimana ketika saya marah? Saya akan lebih sabar lagi. Saya kalau mau mencontoh, saya kasih contoh satu, tapi saya juga akan membelajarkan ke Muhyi tentang pelajaran yang sudah diajarkan. Itu solusi yang keluar dari pemikirannya Nora. Jadi di situ bukan saya Bapak Ibu yang mencarikan solusinya, dia sendiri yang memberikan solusi. Gitu ya. Nah, di sini bagian penutup dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di situ adalah standar dari nasional pendidikan, standar nasionalnya pendidikan. Baik, sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau saling sharing, kita bisa lanjutkan pada kegiatan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain melakukan pemaparan kepada rekan guru, saya juga melaksanakan pemaparan pada siswa dengan menunjukkan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat sekali kalian hari ini. Bagaimana kabarnya? Baik ya, nggak ada yang putus cinta ini. Ada, Bu. Siapa yang putus cinta? Ada, Bu. Oke, nanti kita ya, curhat sama saya ya. Oke, Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai tentang proses kegiatan hari ini, guru mau mendengarkan suara kalian tentang bagaimana yel-yel sekolah kita. Masih ingat yel-yel sekolah kita? Salam sepedasi. Oke, saya kode ya. Salam sepedasi. Oke, terima kasih. Kegiatan kali ini itu saya akan mengajak kalian untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu siapa yang sudah tahu? Ada yang tahu keyakinan kelas? Tidak ada yang tahu ya. Oke, keyakinan kelas itu kalian kalau biasa dengar itu sama dengan peraturan kelas, tata tertib kelas. Pernah dengar apa nama itu? Ya. Nah, sekarang istilah peraturan kelas, tata tertib kelas itu bisa ganti menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kalian semua. Ya, kesepakatan kalian. Jadi selama proses pembelajaran di kelas, kalian itu maunya kelasnya seperti apa? Gitu. Nah, pada kegiatan kali ini nanti guru minta kalian menuliskan satu kalimat keyakinan kelas. Ya, kalimatnya tidak boleh negatif. Nah, benar. Kalimatnya harus kalimat positif. Misalnya bagaimana, Bu? Ada yang tahu kalimat positif? Ada yang tahu? Kalimat negatif ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Kalimat negatif contohnya adalah dilarang bertengkar. Nah, itu kalimat negatif. Kenapa? Karena ada kata-kata dilarang. Kemudian contoh lagi, kalimat negatif. Tidak boleh makan dan minum. Itu kalimat negatif. Oke, jadi kalian nanti akan diminta membuat sebuah kalimat keyakinan. Bolehkah kita buat dari kalimat negatif dulu karena kalian masih proses belajar? Misalnya, tidak tiket membayar 2.000. Ya. Tidak masuk sekolah izin guru. Misalnya, terserah kamu. Kamu maunya selama belajar itu tata tertibnya di kelas seperti apa? Paham? Oke, akan saya bagikan kertasnya. Jangan dibuang ya. Dibagikan kertasnya, satu anak dapat satu. Kemudian kita tempel lagi.
15, 16, 17, 18, 19. Ada 20 bentuk keyakinan kelas. Artinya ada 20 kalimat yang keluar dari dalam hati kalian masing-masing, ya kan? Dari keyakinanmu. Sekarang kita tulis bersama, kita ubah. Di sini ada contoh 1. Tidak boleh makan di kelas. Kalimat larangan ini ya. Ini kalimat larangannya kayaknya. 1, tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini kita kasih tanda cek karena sudah masuk. Tidak boleh makan di dalam kelas, sama ya. Yang berikutnya ada memperhatikan penjelasan guru. Nih. Memperhatikan penjelasan guru. Sip. Ini kita cek. Terus ini angkat tanganmu sebelum bicara dan jaga kelasmu. Oke. Oke ya. Angkat tangan sebelum bicara. Kemudian ada 4, jaga kelas. Tidak boleh bicara di kelas saat masuk. Tidak boleh bicara di kelas saat masuk. Ya, kita tulis, kita tulis ini. Tidak boleh. Bicara saat masuk. Berarti kalau udah keluar boleh ya ini. Kalau sudah keluar boleh bicara. Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Oke. Tidak boleh makan di kelas saat pelajaran. Nanti sudah masuk ini ya. Menghormati guru dan teman ini belum. Kemudian dilarang membolos. Wah, ini keren ini. Yakin ya, dilarang membolos. Kemudian keyakinan teman-teman. Keyakinan teman-teman ini yang seperti apa? Yuk. Kita skip ya, tapi yang termasuk. Kemudian dilarang bicara saat masih pelajaran sudah ada. Tidak boleh bicara saat masuk kuliah. Tidak memakai gaji bayar 1.000. Oke. Kita tulis aja dong. Tidak pakai gaji. Sopi. Bayar 1.000. Tidak boleh makan di kelas, ada nggak tadi? Belum ya? Oh, di atas. Oke. Tidak boleh bicara saat guru menjelaskan. Sudah. Nah, ini yang ya. Tidak boleh berisik di kelas, berarti sama dengan tidak boleh bicara. Oke. Tidak boleh berisik di kelas sama. Tidak boleh minum dan makan. Sudah ada ya. Tidak masuk sekolah izin ke guru. Berarti sama dengan ini ya. Dilarang bolos. Ya, masa ini kan sama ya. Oke. Tidak masuk sekolah harus izin pada bapak ibu guru. Oke, sama ya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah,
Positif, oke. Ini yang benar adalah kalimat positif. Karena tidak ada kata-kata tidak boleh atau dilarang. Di sini sudah jelas. Memperhatikan penjelasan guru. Jadi tetap kita tulis di sini ya. Ya, sama. Biar ditulis banyak. Angkat tangan sebelum bicara. Positif apa negatif? Positif ya. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu itu bicara menjelaskan, kamu jangan bilang angkat tangan dulu. Permisi bapak, permisi ibu, izin bertanya. Ya, kalau kamu sudah angkat tangan, ya kamu silakan baru mengangkat tangan. Gitu ya. Itu bagian dari etika. Karena menjelang pembicaraan orang itu tidak sopan. Oke? Paham? Jaga kelasmu. Ini jaga dari apa ini? Dari kemalingan, dari kebersihan, dari kotoran. Positif apa negatif? Positif. Tidak boleh bicara saat masuk. Kalimatnya positif gimana? Tidak boleh bicara saat masuk atau saat jam pelajaran ini. Kalimat positifnya tidak boleh bicara, berarti kalian harus tenang. Ya, tenang, konsentrasi saat mengikuti pelajaran. Oke? Sepakat atau tidak? Konsentrasi. Menghormati guru dan teman. Positif apa negatif? Positif. Sudah paham ya? Dilarang membolos. Oke, itu yang bolos. Dilarang membolos. Positif apa negatif? Positif apa negatif? Negatif. Kita ubah menjadi apa di sini? Boleh kumpul. Nah, rajin ke Sekolah. Ya, ini kalimat positifnya. Jadi tidak usah nunggu di parkiran. Oke, boleh deh, Bu. Kita nyambut. Ya, Andri. Kalau datang langsung Ke sekolah. ke sekolah, tidak usah. Ke parkiran. Nah, tidak usah ke parkiran. Nih, tidak pakai dasi bayar 1.000. Positif apa negatif? Negatif. Kita ubah menjadi kalau nggak pakai dasi itu disiplin apa enggak sih? Enggak. Berarti disiplin dalam menggunakan seragam dan atribut. Ya, atribut. Apa itu atribut? Atribut itu nama, logo, kaos kaki, sepatu. Ayo siapa yang sering pakai sandal? Bu, kos ibu. Ya, di sini kita ubah tidak pakai dasi bayar 1.000. Berarti apa tadi kalimatnya? Disiplin dalam berseragam. Ya. Jadi seragamnya harus lengkap ya. Yang 9. Positif apa negatif? Negatif. Kenapa kok negatif? Karena ada kata-kata tidak boleh. Positifnya bagaimana? Oke, 100. Buang sampah pada tempatnya.
Sudah? Nah, di sini ini adalah kalimat-kalimat keyakinan kelas yang harus kalian tanamkan pada diri kalian masing-masing. Kalau kalian sudah sepakat dengan 9 kalimat ini, ditanamkan di dalam jiwa kalian masing-masing. Bahwa kalau kalian melanggar itu, kalian sudah membuat sebuah kesalahan. Nah, kalian senang nggak sih membuat kesalahan itu? Nggak senang kan? Jadi nggak usah nunggu. Aku mau nggak pakai baju aja biar ditegur. Seneng ya dipanggil ke kantor. Jadi semuanya berangkat dari kamu sendiri. Kamu harus tumbuhkan kesadaran dalam diri kamu sendiri. Gitu ya. Ayo kita ubah sekolah kalian yang dulunya dikenal tidak baik dengan kalian yang sekarang, dengan kalian yang paham akan sebuah keyakinan kelas, dirubah jadi yang lebih baik sekolah kita lagi. Siapa sih yang ingin sekolahnya jelek? Gak ada ya? Siapa yang mau SNPN 3 sumber hasil 1 atap menjadi lebih baik? Mau semua? Mau. Berarti dimulainya harus dari mana? Dimulainya harus dari hati, dari diri sendiri. Bismillah ya, kita bisa ya melaksanakan ini. Mulai dari sekarang. Oke, Bu. Gitu ya. Oke, mulai dari sekarang. Tanamkan sopan santun, tanamkan etika. Kalau kamu di rumah tidak diajarkan, maka di sekolah tempatnya kamu belajar. Gitu ya. Paham? Paham. Oke. Ini nanti akan kita buatkan banner. Ya. Ini kita buatkan banner yang 9 ini. Kita cetak dengan bagus. Kita tempelkan di kelas supaya kalian sudah mengingat bahwa ini adalah sebuah keyakinan kelas, tidak lagi peraturan. Ya. Bukan peraturan, melainkan keyakinan kelas. Paham? Oke. Sekarang adalah proses sebuah penandatanganan. Jadi silakan kalian tuliskan nama kalian di sini satu persatu, ya. Ucapan Bismillah, yakinkan dari dalam diri kalian sendiri. Bismillah, saya mau berubah lebih baik dengan menerapkan keyakinan kelas. Jadi ini bukan hanya sekedar bicara-bicara seperti ini aja, kita coba tanamkan dari dalam diri kalian. Ayo dirubah sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Bisa? Sepakat? Sepakat. Oke, yuk. Oke, Bu. Silakan maju ke depan seperti tadi, satu persatu ya. Ya, Bu.
Barusan kalian sudah menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Mari kita baca satu persatu keyakinan kelas yang sudah kalian buat, yang sudah kita buat bersama-sama. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua, oke, tiga. Jaga kelas aja. 5. Oke. 6. 7. 8. Disiplin dalam beragam. 9. Buang sampah pada tempatnya. Paham ya? Semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan keyakinan kelas kita. Dan untuk mengakhiri kegiatan kali ini, berikan saya sebuah salam dengan semangat Fatima, biar kita selalu semangat dalam hidup. Salam Pengasi. Terima kasih untuk teman-teman hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah respon beberapa murid kelas 7B yang sudah melaksanakan proses keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya hari ini, Kurota Ayun, saya harap dengan keyakinan kelas ini, siswa kelas 7B dapat lebih baik untuk kedepannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari kelas 7B. Saya sangat senang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslimah dari kelas 7B. Saya merasa sangat senang sudah diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Semoga kelas 7B jadi lebih baik, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari kelas 7B dan saya merasa sangat senang sudah diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Karimah dari kelas 7B. Saya merasa sangat senang sudah diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Semoga kelas 7B jadi lebih baik, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari kelas 7B. Saya senang dengan keyakinan kelas adalah kita membuat disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan refleksi yang sudah saya laksanakan. Pelaksanaan kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 bertepat di SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kegiatan dihadiri oleh 16 guru. Pembuatan keyakinan kelas bersama kelas 7B saya lakukan pada tanggal 26 November 2023. Murid-murid sangat senang dan antusias ketika diajak untuk membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMPN Negeri 3 Sumberasi 1 Atap Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, berusaha meminimalisir kekurangan yang ada, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan budaya positif, dan menganalisis kebermanfaat hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan.